Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, prediksi jenis kanker prostat dengan logistik regression. Nah, di sini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Rafa Fadlu Rahman, Rashid Baskoro Agung, Farhan Maulana Firmansyah, dan Khalid Rizky Ananta. Nah, yang pertama itu ada problem. Problem di sini itu yang kami ambil itu adalah kanker prostat. Yang dimana kanker prostat itu adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat berusia di atas 65 tahun. Dikutip dari CDC, dari setiap 100 pria Amerika, sekitar 13 akan kena kanker prostat selama hidup mereka, dan sekitar 2 hingga 3 pria akan meninggal karena kanker prostat. Berdasarkan penelusuran kami di situs kegel.com, kami mendapat set data mengenai 100 observasi penderita kanker prostat. Di atas ini adalah tampilan sebagian set data kanker prostat. Hasil diagnosisnya dibedakan menjadi 2 kelas, yakni malignan atau ganas atau benign atau jinak. Kemudian fitur-fiturnya antara lain adalah radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, symmetry, dan fractal dimension. Selanjutnya ini ada seperti terlihat pada kumpulan histogram di atas. Masing-masing fitur memiliki rentang yang berbeda. Contohnya radius memiliki rentang nilai dari 9 hingga 25 satuan, sedangkan area memiliki rentang nilai dari 200 hingga 1900 satuan. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa data kita tidak memiliki outlier. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa distribusi kelas malignan atau ganas dan benign atau jinak tidak berimbang. Dengan kelas malignan sebanyak 62 data, sedangkan kelas benign sebanyak 38 data. Baik, selanjutnya adalah objektif. Jadi tujuan dari model machine learning kelompok ini adalah untuk menentukan ganas atau jinaknya suatu tumor prostat berdasarkan sekapan fitur yang tertera di sini, yaitu radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, symmetry, dan fractal dimension. Selanjutnya kita masuk ke bagian method. Pada bagian ini kami menggunakan algoritma machine learning berupa logistic regression. Bisa dilihat di bawah ini bahwa linear regression dan logistic regression itu sebenarnya mirip, tetapi bedanya adalah logistic regression berfungsi untuk klasifikasi, sedangkan linear regression berfungsi untuk masalah regresi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, logistic regression adalah salah satu algoritma machine learning untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Hal ini berarti logistic regression dapat membedakan apakah suatu email itu termasuk spam atau tidak, apakah seseorang itu layak untuk diberikan kredit atau tidak, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, kami memilih algoritma ini sebagai algoritma untuk masalah prediksi kanker prostat tadi, di mana kelasnya itu hanya ada 2, yakni malignan atau ganas dan jinak atau benign. Nah, walaupun berguna untuk menentukan kategori satu variabel dependent, dalam aplikasinya algoritma ini akan mengeluarkan nilai probabilitas dalam rentang 0 hingga 1. Sehingga bila nanti setelah kita menentukan ambang batasnya itu misalkan 0,5, berarti nanti semua nilai yang memiliki nilai lebih besar dari 0,5 akan termasuk ke suatu tipe, misalkan saja adalah tipe ganas, dan yang di bawah 0,5 ini akan masuk ke dalam suatu tipe jinak, seperti itu. Terakhir, kita akan memasuki bab result dan conclusion. Untuk result sendiri, didasarkan visualisasi pada gambar di atas, kita mendapatkan skor F1 untuk prediksi pada data training lebih tinggi apabila dibandingkan dengan skor F1 untuk prediksi pada data test. Hal tersebut bisa terjadi karena pada data training, data dipergunakan model untuk belajar, sedangkan data test merupakan data yang belum pernah diidentifikasi oleh model sebelumnya. Yang selanjutnya, untuk conclusion, model logistic regression ini sudah dapat berjalan dengan cukup baik. Untuk peningkatan ke depannya, sebaiknya dipergunakan dataset dengan jumlah observasi yang lebih banyak lagi. Selain itu pula, alangkah lebih baik apabila dilakukan validasi dengan metode cross-validation sebelumnya, agar terjadi training yang lebih baik lagi ke tahap berikutnya, seperti dengan K-fold cross-validation. Selanjutnya kita akan masuk ke ini, ke demonstrasi model. Untuk Rashid dipersilakan. Pertama, kita akan menyimpan ke variabel cancer. Dari sini kita terdapat kolom kategori diagnosis result. Nah, ini itu menjadi target kita, sehingga
modul kita bisa menentukan apakah modul itu jinak atau ganas. Nah, yang ganas itu adalah M, melainkan kalau yang jinak itu adalah B. Nah, di sini terdapat juga seperti radius, tekstur, dan sebagainya ini, itu adalah sebagai fitur untuk model selanjutnya. Nah, masuk ke data exploration. Seperti terlihat di atas, data kita tidak memiliki null value. Nah, di sini dapat dilihat bahwa distribusi kelas malignan atau ganas dan benign atau jinak itu tidak imbang. Nah, yang malignan ini datanya itu 62, sedangkan yang benign itu datanya ada 38. Baik, selanjutnya pre-processing. Jadi di processing ini kita misalkan features ke data frame terpisah bernama X unscaled, yaitu X yang belum distandarisasi. Jadi kita akan melakukan standarisasi untuk menyesuaikan rentang nilai pada dataset di bawah ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dataset ini memiliki rentang nilai yang sangat bervariasi. Contohnya fractional dimension mulai dari 0,057 hingga 0,097. Sedangkan di area itu mulai dari 386 hingga 1326. Jadi data ini distandarisasi menggunakan rumus X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Dari sini kita akan mendapatkan dataset dengan rentang nilai yang lebih kecil. Dan jika kita mengamati histogramnya, di sini dapat kita ketahui bahwa rentang nilai berada di kisaran -2 hingga 4. Selanjutnya, label encoding. Pada kolom diagnosis result, M-nya diganti dengan 1 dan B menjadi 0. Kemudian modeling. Modeling ini kita misalkan X dan Y jadi trend set dan test set. Di sini bisa dilihat bahwa data yang digunakan untuk test set adalah 0,1 atau 10%, dan sisanya yaitu 90% digunakan untuk training. Di sini distribusi trend set untuk meline adalah 57 dan 33 untuk benign. Lalu untuk distribusi meline dan benign pada test setnya adalah 5 dan 5. Selanjutnya, kita membuat suatu kelas logistic regression. Nah, di dalam kelas logistic regression ini, pertama terdapat fungsi sigmoid. Sigmoid ini adalah suatu fungsi untuk memetakan hasil perkalian regresi linear, sehingga menjadi rentangnya antara 0 hingga 1. Rumusnya adalah 1 per 1 tambahkan E pangkat min Z. Selanjutnya kita juga membuat suatu fungsi initialize, di mana initialize ini akan melakukan inisialisasi bagi X input model kita. Kemudian kita juga buat suatu variabel weights, di mana weights ini berfungsi sebagai slope bagi masing-masing fitur pada X tadi. Untuk bagian di awal model kita ini, kita akan menginisialisasi nilainya sebagai 0 semua. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya, ini fit. Fungsi fit ini berperan sebagai fungsi utama dalam logistic regression ini, di mana fungsi ini berfungsi untuk memfitkan model pada data training yang disuguhkan. Jadi alur yang pertama adalah memanggil fungsi initialize dari si input X ini, lalu akan dibuat suatu variabel weights dan X yang telah diperbarui untuk model kita bisa belajar darinya. Lalu di sini kita bisa melihat, kita juga membuat variabel costless, di mana nanti akan ditampung semua nilai error atau cost-nya pada tiap iterasi. Lalu pada tingkat selanjutnya, kita akan melakukan perkalian dot product antara si X tadi, yakni fitur-fitur yang kita gunakan sebagai bahan pertimbangan model kita, dan dikalikan dengan dot product dari weights, yakni slope dari masing-masing fitur tersebut. Kita simpan di variabel Z, dan lalu nilai Z ini akan kita masukkan dalam fungsi sigmoid, sehingga rentangnya berada di antara 0 hingga 1. Kemudian ini disimpan di Y hat. Nah, setelah itu, baru kita akan memperbarui weights ini secara iteratif. Di sini kita akan memperbarui nilainya menggunakan gradient descent, di mana nilai ini akan sama dengan weights dikurang oleh alpha atau learning rate, di mana di sini kita tetapkan alpha-nya sebesar 0,001, dikalikan dengan dot product antara X dengan Y hat yang dikurang oleh Y sebenarnya, nilai Y training kita. Operasi ini sendiri adalah turunan pertama atau gradient dari cost function sini, di mana cost function di sini berfungsi untuk menghitung berapa besarnya error pada tiap iterasi ketika model kita sedang belajar. Terakhir, setelah kita selesai melakukan iterasi sebanyak 1000 kali, karena kita menentukan defaultnya sebagai 1000, baru nanti weights ini akan kita simpan ke atribut, ke variabel dari kelas, yakni weights, yang mana weights ini akan berfungsi bagi model kita untuk memperhitungkan, untuk memprediksi nilai-nilai yang akan kita tes di kemudian waktu. Dan terakhir adalah predict, yakni yang berfungsi untuk memprediksi Y atau tipe kankernya berdasarkan inputan fitur-fitur X, di mana nanti bila nilai hasil sigmoid dari si Z ini tadi antara di atas 0,5, maka kita kategorikan ke dalam kelas 1, yakni ganas, sedangkan bila di bawah 0,5, kita masukkan ke kelas 0 atau jinak.
Lalu pada bagian ini, kita akan memfitkan model ini terhadap data X-training tadi, dan juga terhadap Y-training ini, satu set. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan uji model. Kita akan melakukan prediksi berdasarkan model sebelumnya di atas. Sebelumnya, kita lakukan pengujian X-test di mana data belum diidentifikasi oleh model sebelumnya. Selanjutnya, kita juga akan lakukan pengujian terhadap X-training di mana datanya merupakan data yang digunakan model untuk belajar. Bisa kita lihat, pada bagian hasil, ada yang kurang tepat, di mana seharusnya teridentifikasi sebagai jinak, yaitu 0, namun diidentifikasi sebagai kanker yang ganas pada bagian prediksi. Namun, itu merupakan kesalahan yang minor. Kebanyakan dari prediksi dan juga hasil faktanya, kebanyakan merupakan hal yang tepat, di mana diprediksi sebagai kanker ganas, dan yang sesungguhnya adalah kanker yang ganas juga. Yang selanjutnya, di bagian bawah, kita bisa lihat yaitu fungsi scoring yang biasa dipakai. Setelah kita running, kita dapatkan hasilnya, yaitu untuk skor F1, yaitu 0,9009 dan seterusnya, untuk prediksi pada data training. Hal ini berarti skor prediksi pada data training lebih tinggi apabila dibandingkan dengan skor F1 untuk prediksi pada data test, yaitu 0,8333 dan seterusnya. Hal tersebut bisa terjadi karena pada data training, data dipergunakan model untuk belajar, sedangkan data test merupakan data yang belum pernah diidentifikasi oleh model sebelumnya. Berdasarkan hasil running yang telah kita lakukan di atas, model logistic regression yang telah dikembangkan di atas sudah dapat berjalan dengan cukup baik. Namun, untuk peningkatan ke depannya, sebaiknya dipergunakan dataset dengan jumlah observasi yang lebih banyak lagi. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.